wabarakatuh. Ayah Bunda, dikutip dari unicef.org bahwa COVID-19 ini merupakan krisis global terbesar yang dialami oleh anak dalam 75 tahun perjalanan UNICEF. Meskipun begitu, di tengah kondisi yang begitu sulit untuk anak-anak, namun masih ada juga anak-anak dengan segudang prestasi yang luar biasa. Dan saat ini saya sedang bersama dua orang ibu hebat yang memiliki anak-anak yang sangat luar biasa sekali. Yang di samping saya ada Bu Kusmiati, ada Bu Rusmiati yang memiliki dua anak, putra dan putri yang sudah berprestasi dalam bidang karate di kejuaraan kota dan Kabupaten Bogor ya Bu ya. Ya. Begitu juga dengan Bu Lia yang memiliki 6 orang anak yang berprestasi di bidang akademik dan non-akademik, dan anak ketiganya sedang kuliah di Al-Azhar Kairo ya Bu ya. Baik Ayah Bunda, tentunya kita sangat ingin belajar dari ibu-ibu hebat ini bagaimana sih cara mengetahui, cara mengembangkan minat dan bakat anak-anak kita, terlebih sekarang di masa pandemi. Nah baik, Bu Rusmiati, kan di masa pandemi ini kayaknya anak-anak lebih sering berinteraksi dengan gadgetnya gitu ya, kayaknya kurang gerak, kurang interaksi juga dengan sesama. Tapi di kondisi yang sangat terbatas ini, malah anak-anak ibu memiliki prestasi yang sangat luar biasa. Nah itu kenapa sih Bu anak-anak tersebut bisa memiliki prestasi itu? Mungkin ya dari awal kita itu sebelum masuk ke SD, dari kecil itu sudah bisa diketahui anak itu prestasinya ada di mana, jadi kecerdasannya itu ada di mana. Mungkin ada beberapa kecerdasan antara satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Mungkin seperti anak saya itu yang Marsha itu kan anaknya kinestetik ya, jadi dia itu lebih ke fisik, kecerdasannya di fisik. Jadi saya kalau kita sudah bisa mengetahui anak itu kecerdasannya di mana, ya kita mengikuti anak itu kemana. Jadi kita mendampingi anak itu di mana. Mungkin bukan hanya di di kecerdasan fisik ya, bisa jadi matematika, terus bisa jadi dia itu musikal itu kan tidak hanya nyanyi yang itu, bisa jadi dengan belajar membaca Al-Quran dengan lagam-lagam yang ini. Jadi kita bisa mengarahkan anak itu kepada yang sesuai dengan syariat Islam. Seperti Marsha itu kan ke fisik ya, jadi dia itu kecerdasannya di fisik. Jadi mungkin karena dia itu sudah punya bekal agamanya di Kaifa ini, meskipun dia itu ada di tempat yang jauh lah, katakanlah jauh dari teman-temannya yang di Kaifa yang sholatnya yang seperti itu, terus hafalannya seperti itu, tapi dia tetap bisa menjaga, agamanya dia sendiri. Jadi dasar itu yang harus kita punya. Terus kecerdasan yang lain itu kita memang harus bisa melihat. Misalkan anak itu kecerdasannya di fisik, kita nggak bisa menghantam dia itu harus bisa di dalam matematika. Atau anak itu kecerdasannya di musikal, dia tuh nggak bisa kita hantam dengan fisik. Mungkin yang anak saya yang nomor 1 itu visual. Jadi dia itu verbal, ya, dari bahasa, segi bahasa ya. Dia itu dari usia 3 tahun itu tata bahasanya itu sudah bagus. Jadi udah baku gitu. Jadi sekarang dia itu sudah belajar menulis. Jadi nulis di IG, kalau pulang dari pondok itu di IG-nya itu dia belajar nulis. Dan sekarang alhamdulillah untuk lulus dari pondok yang sekarang itu dia bikin cerpen. Jadi menceritakan gimana perjalanannya dia itu di pondok pesantren dan mau masuk ke pondok pesantren yang lain. Jadi seperti itu, kita itu nggak bisa untuk memaksakan anak itu sesuai dengan keinginan orang tua. Kita hanya bisa mendampingi. Nah, untuk keberhasilan si anak itu ada 3 Bu kuncinya. Yang pertama dari orang tua, dukungan orang tua, dari si anak tadi, yang terakhir itu dari guru. Jadi 3-3-nya itu harus bisa jalan. Nih gurunya
kokoh banget ya. Dia itu pengen banget si anak itu bagus, tapi tidak ada dukungan dari orang tua, nggak akan bisa. Terus misalkan nih dari 3 itu kan orang tua, si anak, sama guru. Jadi kalau salah satu ini tidak jalan, anak itu nggak akan bisa, nggak akan bisa menjadi prestasi yang bagus seperti itu. Baik. Ya. Berarti dalam pembentukan prestasi anak itu sangat dibutuhkan 3 elemen penting tadi Bu ya. Iya. Yang pertama tentu dari orang tuanya di rumah, dari si anak itu sendiri, dan yang ketiga dari support dari gurunya. Iya. Dan yang tadi saya begitu tertarik nih Bu, ketika Ibu mengetahui si anak itu kayaknya dia kayak kinestetik deh, kayaknya dia verbal deh. Nah itu tuh melalui tes kah atau dari pengamatan kita sendiri Bu? Kebetulan saya itu mengamati dari waktu kecil ya, dari kalau si Aska yang anak saya yang terakhir, dia itu senangnya main balok, jadi menyusun sesuatu, membuat apa gitu. Nah kalau saya berpikir kalau anak ini nanti terus kita asah dengan yang seperti itu, dia itu bisa nanti misalkan jadi seorang arsitek atau apa. Nah kalau si Firda itu karena dia itu bahasanya sudah bagus, saya beranggapan dia itu nanti akan bisa di penulis. Ternyata benar, dia itu bahasanya karena bagus, akhirnya dia itu sering nulis, dan saya terus mensupport dia, sehingga dia itu meskipun beberapa ditolak ya, jadi udah nulis sih tapi beberapa ditolak, tapi saya tetap mendukung dia, memberi semangat kepada dia sehingga dia itu tidak putus asa untuk menulis. Nah kalau yang Marsha itu kan memang fisik ya, dia itu anak luar, nggak suka ada di dalam rumah. Jadi kayak main bola, terus pernah juga panjat tebing. Ya saya cuma bisa mendampingi dia, mensupport dia, sehingga dia, kalau kita udah bisa mensupport dia, kita bisa mengantarnya, terus mendampingi dia, kita itu tahu ini benar nggak sih jalannya anak ini, benar nggak ke situ Bu. Jadi kalau kita membiarkan anak itu liar, justru kita tidak tahu anak itu akan jadinya seperti apa. Betul. Jadi poin penting di sini adalah peran serta orang tua dalam mendampingi anaknya ya Bu ya. Karena dalam pendampingan itu disitulah kita mengetahui, kita mengenal kayaknya anak kita kayak gini nih gitu, dan lalu kita bisa mengarahkan gitu ya. Atau bisa jadi ini Bu, dulu waktu di Firda kelas 3 ya, ada di sini ini seperti tes psikolog di sini ya. Kelas 3. Iya, kelas 3. Di kelas 3 itu ada tes psikolog. Nggak tahu ya, terakhir ini nggak ada. Nah, pada waktu itu waktu tes itu memang benar si Firda itu udah di bukan verbal. Yang pertama. Verbal. Ya, yang pertama itu verbal. Nah, terus disarankan sama yang psikolog itu tadi, Bu, ini nanti bisa jadi dia itu seperti penceramah, terus dia hakim atau apa, pokoknya yang bisa untuk ngomong gitu, iya di verbalnya gitu. Ternyata benar, mungkin kalau bisa nanti ada lagi, bagus itu Bu. Jadi untuk kita mengetahui gitu loh, untuk mengetahui anak-anak kita itu bakatnya di mana. Mungkin kalau kita sudah setiap hari ngumpul dengan anak, kita pasti akan tahu sebenarnya kita itu tahu anak itu bakatnya di mana. Kayak si Marsha sama Aska. Kalau Aska itu selain dia itu senang dengan balok dan lain-lain, dia itu senang matematika. Nah, kan sekarang kan musim game ya, karena itu senangnya game. Nah, kalau saya mengarahkan Aska itu, dia itu gamenya game yang bermanfaat untuk dia, misalkan seperti bahasa Inggris, kayak tadi yang diceritakan itu. Monkey Stories itu bagus itu, jadi anak itu cuma pencet itu bisa ngomong dengan bahasa Inggris itu. Terus matematika itu dia itu dengan yang seperti itu dia sudah bisa ada game matematika, ini 1 tambah 1 berapa ini, sampai perkalian itu ada. Nah kalau Marsha itu di gamenya itu bukan di game ya, kalau di HP itu dia itu senang edit mengedit game. Saya mengarahkannya ke situ. Nih ada seperti ini nih, bisa nggak diedit? Ternyata bisa. Jadi dia kita memang masa sekarang itu beda dengan masa kita yang dulu. Kalau dulu kan nggak ada HP, nggak ada apa.
sekarang itu anak-anak nggak bisa untuk dipisahkan dengan HP, itu nggak bisa. Tinggal kita mendampingi anak itu. Gimana sih caranya kita itu mendampingi anak sehingga anak itu benar sesuai dengan syariat Islam. Ini tuh Ibu. Masya Allah, luar biasa sekali ya tadi. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Bu Lia nih, yang ada 6 anaknya, yang tadi berprestasi juga di bidang-bidang yang berbeda-beda ya Bu ya. Yang ada yang sekarang kuliah di Al Azhar Kairo, ada juga yang prestasinya Olimpiade Matematika ya Bu ya, di tingkat provinsi. Betul. Nah, kayaknya dari ke-6 anak itu mereka memiliki potensi atau bakat yang berbeda-beda. Nah, itu gimana cara membangunnya nih Bu? Terus juga cara mengenali si anak itu, kayaknya kalau dari 6 ini tuh proses pembentukannya dari mana tuh Bu awalnya? Apakah dari SMA atau mungkin dari SMP gitu? Terima kasih Bu. Nggak jauh beda dengan Bu Rusmiati ya, sama. Mungkin kita bisa melihat anak itu dari sejak kecil. Kalau saya melihatnya dari sejak mereka TK. TK? Ya. Oh, TK sudah terlihat ya Bu? Sudah TK sudah terlihat, terutama anak saya nomor 2 ya, yang ikut Olimpiade Matematika seprovinsi itu, dia dikirim ke sana, itu sudah terlihat dari sejak TK. Kebetulan anak saya ini punya IQ yang luar biasa, gitu ya. Jadi dari TK itu saya sudah melihat anak TK itu sudah bisa, di TK dia sudah bisa menulis huruf sambung. Wah, hebat sekali. Sudah huruf sambung, kemudian sudah bisa menulisnya juga, sudah sambungnya sudah bagus ya, seperti anak SD gitu. SD kelas 4 ya, ini saya benar-benar bisa ya. Kemudian sudah bisa membaca koran. Wah, jadi sudah terlihat di situ. Jadi sejak itu, dan kemudian anak itu masuk TK itu saya suruh ke suami itu tidak usah 2 tahun, gitu kan? Biasanya 2 tahun ya, kelas A dan kelas B. Saya hanya bilang hanya 1 tahun, gitu. Cukup dia hanya 1 tahun. Kemudian setelah 1 tahun dia baru masuk ke SD, begitu. Begitu juga dengan yang lain, gitu. Sama anak adiknya yang nomor 4. Ya, itu juga begitu. Saya lihat dari sejak TK sudah terlihat bahwa dia unggulnya di Quran, gitu. Jadi unggulnya di Quran, bacaan Qurannya bagus, kemudian hafalannya juga bagus, dia cepat dalam menghafal. Begitu masuk SD lebih terlihat lagi, ternyata Al-Qurannya lebih unggul dibandingkan prestasi akademiknya, begitu. Jadi untuk itu maka saya salurkan mereka sesuai dengan bakat mereka masing-masing. Jadi kalau yang pertama itu saya salurkan untuk dia, kebetulan anak saya yang pertama itu senang seni ya Bun. Seni gitu, ya, anak seni. Jadi saya tidak bisa memfokuskan dia harus ke sini, nggak bisa Bun. Karena dia di seni, akhirnya dia memilih untuk masuk ke ISBI Bandung. Kemarin masuk ISBI Bandung dan dia sudah lulus sekarang. Alhamdulillah dia sudah kemarin sempat ikut iklannya KAI, KRL ya, untuk mempromosikan lagu KRL yang baru gitu. Jadi ada sedikit kayak film gitu ya, cuplikan film. Nah dia alhamdulillah ikut di situ, sudah muncul kalau mau lihat silakan di YouTube. Gitu ada. Saya di situ. Nah sekarang sudah kerja gitu di Bandung, bagian divisi promosi. Jadi kalau saya dari sejak dia SMP saya ikuti untuk ikut kursus Corel Draw itu ya. Corel Draw. Ya, Corel Draw itu. Jadi sehingga dia sudah punya bakat untuk memainkan komputer di situ. Desain ya. Iya, desain komputer. Nah, itu sangat berguna banget pada saat dia kuliah begitu. Begitu kuliah itu banyak sekali teman-temannya, terutama yang pada saat mereka mau manggung, mereka butuh ini kan, butuh spanduk. Nah dia bagian desainnya begitu. Jadi luar biasa, itu terbentuk sekali gitu ya. Dan saya sebenarnya tidak pernah mengkursuskan untuk dia les gitu atau apa, tidak. Tapi karena dia anaknya memang senang seni, jadi dia otodidak, belajarnya otodidak. Terutama dalam hal menggambar, kemudian mendesain sesuatu. Sebelum dia latihan Corel Draw itu ya, itu otodidak semuanya. Jadi dia belajar dari YouTube, kemudian dia tuangkan sendiri seperti itu. Kalau yang nomor 2 yang itu yang tadi ya, yang Olimpiade Matematika itu ya seperti itu dia. Kalau yang nomor 3 yang sekarang kuliah di Kairo, itu memang anaknya, kalau orang bilang rumahan kali ya, rumahan. Orang jalan keluar rumah ya, anak rumahan. Jadi dia dari sejak
TK, SD itu kelihatannya justru prestasi akademik yang muncul gitu. Dan Qurannya pun berimbang gitu ya, jadi seimbang antara Quran dengan akademiknya. Maka saya bilang, kebetulan saya pas waktu SD itu saya tanya mau kemana gitu. Anak itu milih untuk pesantren gitu. Saya tidak memilih loh Bun, dia yang mau sendiri mau masuk pesantren gitu. Saya yang mencarikan akhirnya, mencarikan ke pesantren mana yang pantas buat dia. Setelah itu baru dia memilih mau yang mana gitu pesantrennya. Saya bawa semua anak, saya bawa begitu Bun, kan semuanya alhamdulillah kecuali yang nomor 2 itu lulus pesantren semua ya gitu. Nah itu selalu begitu, saya bawa anak itu ke pesantren, satu pesantren kemana yang mau nih silahkan memilih. Karena saya bikin seperti itu biar mereka punya tanggung jawab Bun. Atas pilihannya sendiri. Jadi dari kecil sudah dibiasakan memilih ya. Betul, gitu. Jadi dia punya tanggung jawab atas pilihannya dia sendiri seperti itu. Nah akhirnya setelah itu dia pilih, kemudian di SMP juga sama ya, Quran dan itunya berprestasinya juga sama. Alhamdulillah dia ranking juga di pesantrennya itu pas waktu SMP. Kemudian SMA-nya juga dia masuk ke pesantren lagi, mintanya pesantren lagi. Nah itu di pesantren itulah di Al-Kafi ya. Al-Kafi dia harus memilih. Saya tawarkan memilih antara SMA atau aliyah. Kalau dilemanya anak-anak waktu itu, SMA lo yang keren gitu ya, biasanya begitu tuh. Iya. SMA lo yang keren, bisa kemana-mana gitu. Tapi pada saat itu dia hanya memilih saya mau aliyah aja. Saya kasih gambaran, kalau SMA begini, kalau aliyah larinya begini. Akhirnya dia milih untuk aliyah. Alhamdulillah dia masuk aliyah. Setelah itu semester kelas 2 semester kedua dia bilang, Umi saya mau melanjutkan ke Lipia. Gitu. Saya senang Bun gitu ya. Bukan main senangnya. Mau ke Lipia gitu. Nanti S2-nya saya mau ke Kairo gitu. Boleh, saya dukung. Semua yang ingin anak-anak saya dukung Bun. Begitu dia masuk semester kelas 3 semester ke pertama berubah lagi. Dia bilang nggak jadi ke Libya. Jadi mau kemana? Saya bilang mau langsung ke Mesir. Itu luar biasa ya. Dia langsung mau minta untuk ke Mesir begitu. Akhirnya dia bilang oke, boleh silakan selesaikan dulu. Setelah itu kita baru pikirkan untuk ke Mesir. Gitu. Saya bilang begitu. Alhamdulillah difasilitasi ya. Alhamdulillah difasilitasi oleh Al-Kafi untuk anak itu mendaftar gitu. Nah itu mendaftarnya online waktu itu ya. Kemudian pada waktu itu online, dia daftar sendiri. Saya tidak ikut campur dengan urusan itu Bun. Saya biar dia mandiri sendiri. Jadi dia yang mendaftar, dia ikut ikut ujian sendiri. Kemudian sampai kelulusan pun dia sendiri yang mengurus. Mandiri sekali berarti ya. Iya, begitu. Jadi 2 poin yang diajarkan dari kecil selain dibiasakan memilih, tentu untuk bertanggung jawab atas pilihannya. Betul. Dan juga kemandirian itu ya Bu ya. Betul, gitu. Itu sebenarnya bisa kita bentuk dari sejak kecil gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah dia lulus, kemudian dia berangkat dengan sekarang udah semester terakhir. Mudah-mudahan insya Allah doanya ya Bun, mudah-mudahan tahun ini lulus. Amin. Gitu. Itu mungkin. Jadi saya melihat dan adiknya yang paling kecil yang sekarang di Kaifa, insya Allah. Kelas 4 ya. Kelas 4 ya. Insya Allah juga sama Bu seperti itu. Anaknya kebetulan kinestetik sama sama Malaysia ya kinestetik. Anaknya kinestetik. Jadi pada saat apalagi pandemi ya sekarang nih, ekskulnya itu tidak ada ya yang untuk kinestetik. Jadi rada kalau kita bilang rada apa ya, sedih, boleh dibilang sedih karena dia tidak ada untuk kegiatan kinestetik. Tapi alhamdulillah anak ini cepat gitu dengan tetangga di sana gitu. Kebetulan dia senangnya bola ya. Dari waktu ekskul kemarin juga ikut ekskul futsal gitu ya. Nah alhamdulillah dia kemarin ngajak temennya di rumah gitu untuk kita main bola yuk gitu. Nah itu jadi selain dari pulang sekolah ini sorenya tuh udah bagian dia untuk main bola pokoknya gitu. Pokoknya waktu khusus main bola. Iya, saya sengaja bikin begitu karena dia kinestetik Bun, dia butuh untuk bergerak. Perlu disalurkan betul. Ya. Karena saya melihat begitu kalau dia tidak disalurkan nanti ada efek yang lain lagi gitu, bikin ulah lain gitu. Iya. Sehingga makanya dia harus tersalurkan kinestetiknya gitu. Jadi kebetulan sore itu udah tidak bisa diganggu tuh habis asar tuh Bun. Sudah bagian saya main bola nih gitu. Jadi dia sudah berangkat tuh dengan teman-temannya main bola di lapangan. Alhamdulillah di kompleks kami ada lapangan lebih besar untuk anak-anak main bola.
Jadi seperti itu. Jadi saya pikir kalau anak-anak itu bisa dibangun dari sejak kecil, mulai dari memilih, kemudian bertanggung jawabnya, dan terakhir itu tadi mandirinya itu Bun, gitu. Jadi bisa dibentuk dari sejak kecil. Itu saja mungkin. Baik, berarti itu 3 poin utama membesarkan 6 orang anak yang memiliki karakter dan potensi yang beda-beda ya, dan alhamdulillah semuanya sekarang sudah menemukan jati dirinya, potensinya. Amin, itu ya Bu ya. Amin. Baik Ayah Bunda, sebelum kita mengetahui tips-tips cara mengetahui bakat dan minat anak-anak kita, sepertinya kita juga perlu mengetahui ya, kenapa sih betapa pentingnya seorang ibu atau orang tua itu mengetahui bakat dan minat anaknya. Nah, bagaimana nih Bu Lia? Kenapa sih kita sebagai orang tua sepertinya perlu sekali ya mengetahui minat dan bakat anak-anak kita? Mungkin kalau saya berpikir kita perlu untuk mengetahui bakat dan minat anak ini dikarenakan kita akan membangun anak ini kemana gitu jurusannya gitu ya. Untuk mengetahui itu intinya gitu. Jadi kita akan menyalurkan bakat dan anak ini kemana, atau membangun anak ini ke arah yang mana. Ya kita berharap semuanya ke agama ya gitu ya pasti. Tapi kan di samping itu ada yang lain, misalnya anak itu mungkin bakatnya di bidang arsitektur misalnya begitu kan ya, seperti anaknya Bu Rusmiati ya, mungkin dari kecil dia senang dengan balok. Nah kita harus tahu itu untuk membangun kemana arahnya anak itu, tujuan akhirnya selain ke agama gitu kan ya. Mereka juga butuh ke masyarakat nantinya juga kan, penting untuk membantu masyarakat misalnya begitu kan dengan itu. Jadi sepertinya kita jadi orang tua tidak salah untuk memilihkan mana jurusan atau minat bakat anak itu ke arah yang mana gitu. Jadi kita perlu tahu sepertinya begitu Bun. Baik, berarti dari awal kita memang harus sudah punya tujuan ya Bu ya, harus punya tujuan nanti anak ini besarnya harus bagaimana gitu. Betul. Pun itu mungkin nanti sangat berpengaruh terhadap pemilihan sekolah ya sepertinya ya. Betul Bun. Gitu. Terutama ya itu tadi, kalau anak itu salah akhirnya nanti terputus di tengah jalan misalnya, dia tidak suka dengan sekolah itu misalnya, akan terputus di situ gitu. Nah itu kan sayang waktu, sayang tenaga gitu kan ya, bahkan juga sayang materi gitu kan. Jadi ada baiknya kita tahu bakat dan minat anak. Saya setuju dengan Bu Rusmiati untuk mengadakan psikotes ya. Itu kebetulan anak saya yang di sini, terutama yang semua yang sekolah di Kaifa itu semua dites ya, psikotesnya lewat Kaifa, dan itu terlihat mana anak yang senang kinestetik, mana yang anak yang lainnya gitu ya, seperti itu. Jadi ada baiknya sih diadakan kembali gitu untuk mengetahui potensi anak di mana gitu, sehingga kita sebagai orang tua terarah mana yang harusnya kita pilih sebagai jurusan anak kita ini nantinya gitu. Baik, berarti di sini peran dari psikotes atau tes terhadap kepribadian anak juga itu punya kontribusi yang penting. Betul, ya Bu ya, dalam kita mengarahkan sebetulnya anak ini apa gitu ya, potensi dan bakatnya. Iya, betul. Gitu. Berarti dari 2 orang anak yang anaknya berprestasi di bidang karate gitu ya, terutama saya sangat kagum dengan yang akhwat nih, dengan Marsha gitu ya. Karena di luar sana banyak sekali atlet karate yang dia tidak menggunakan hijab dan lain sebagainya. Namun di usianya masih belia, sekarang masih kelas 5 ya Bu, yang masih kelas 5, tapi dia sudah menggunakan hijab, juga sudah mengetahui batasan terhadap lawan jenisnya gitu. Ya. Nah itu bagaimana cara mengarahkan anaknya? Iya. Jadi gini Bu, setiap anak itu punya kecerdasan yang unik. Jadi setiap orang itu sebenarnya unik. Dia punya kemampuan sendiri-sendiri yang berbeda-beda. Ya, yang berbeda-beda. Misalkan nih seorang guru yang satu dengan guru yang lain pasti beda. Ada keunikan sendiri. Nah, termasuk Marsha ini dia memang kecerdasannya di fisik ya, di fisik. Dan karena Marsha itu sudah paham dia itu harus berpakaian seperti itu,
untuk bergaul dengan sesuai dengan syariat Islam itu seperti itu. Insya Allah di Kayufa ini sangat luar biasa ya, udah lengkap lah gitu. Di Kayufa itu diajarin seperti hari Jumat ya, BPI ada BPI, itu bagus banget itu. Jadi anak itu tahu. Terus dan cita-citanya Marsa itu ini Bu, Masya Allah saya itu sampai merinding pada waktu saya tanya, Syah nanti kalau udah gede mau jadi apa? Pengen jadi atlet yang hafidhah. Masya Allah. Selain atlet gitu ya, Iya. biasanya anak-anak kalau ditanya mau jadi apa, mau jadi atlet cukup Iya. sampai situ aja. Tapi ini ada Jadi atlet yang hafidhah ya. Masya Iya. Allah. Dan terus dia masih ada tambahan lagi. Cita-cita Wah, yang terakhir pengen dilatih langsung sama orang Jepang. Oh, Masya Allah. Jadi kalau nanti langsung dari Jepang. Iya. Pengennya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kalau anak saya yang pertama itu memang dia itu waktu di Kayufa itu saya tanya, nanti kalau udah gede pengen jadi apa? Pengen jadi ustazah. Saya bilang gini nih sama anak-anak saya, menjadi seorang dai itu bukan cita-cita, tapi itu adalah kewajiban. Kewajiban. Iya, kewajiban. Mau. Jadi carilah cita-cita yang lain. Abaikan yang dai atau penceramah atau apa ustazah atau apa, karena itu adalah kewajiban setiap manusia itu untuk menjadi yang seperti itu. Jadi oh iya ya saya apa ini betul yang nomor satu itu saya bakatnya ada di verbal ya, di penulis. Jadi sekarang itu dia sudah mulai menulis gitu. Selain dia menghafal Al-Quran, karena memang dari kecil dia itu senang menghafal Al-Quran. Bahkan pernah dia itu sakit panas, dia ngigo itu membaca Al-Quran yang belum pernah dia hafal. Subhanallah. Iya. Jadi merinding. Dulu waktu kelas berapa, kelas 2 apa ya, apa kelas 1 gitu, gurunya itu saya lupa bu siapa yang bilang ke saya suruh bawa ke psikolog karena setiap sholat duha dia itu nangis. Ternyata saya salah ngajarin, saya salah mengajarkan kepada Firda itu, karena Firda memang senang banget membaca ya. Jadi dia itu kritis, ini artinya apa? Ini dari mana? Jadi saya menceritakan asal usul kenapa kok terjadi turunnya ayat ini, kenapa kok turunnya Al-Quran ini. Nah pada waktu itu saya menjelaskan tentang surat yang berhubungan dengan kiamat. Jadi dia sudah mencerna banget. Mungkin itu salahnya karena memang anak yang kecil masih belum bisa ini ya. Jadi dia mentah-mentah diambil. Jadi gitu. pemahaman makna itu begitu deep banget ya. Iya, karena memang dia itu kritis anaknya. Jadi kalau sudah gitu itu udah dia Paham, udah paham. ya. Terus hebatnya lagi si Firda itu nggak pernah percaya sama guru, lebih percaya pada uminya. Jarang-jarang ya Bu sekarang ya. Iya. Biasanya malah mohon maaf ada anak-anak yang dinasihati oleh orang tuanya dia nggak nurut ya. Iya. Tapi kalau sama gurunya langsung. Iya. Karena gini, kenapa saya punya pikiran yang seperti itu? Karena setiap pulang sekolah ada pertanyaan kepada saya gini, Umi benar nggak guru saya itu cerita begini gitu, benar nggak yang seperti ini gitu. Jadi saya menjelaskan lagi kepada si Firda itu. Terus pernah juga pada waktu rapotan ya, penerimaan rapot itu gurunya bilang gini, Umi Firda, si Firda itu saya ajarin matematika itu begini, tapi dia kekeh katanya Umi itu bukan begini Bu, ini loh, padahal memang jalannya beda gitu, hasilnya sama gitu. Tapi si Firda itu kekeh katanya Umi itu yang ini. Jadi benar-benar uminya itu jadi modelnya ya. Iya betul. Iya. Jadi antara Firda, Marsha sama Aska itu, alhamdulillah Bu masuk di sini ini agama itu yang paling penting. Jadi kalau kita dari kecil itu agama sudah dapat, insya Allah dia ada di mana saja, dia itu insya Allah bisa menjaga diri. Meskipun dia itu ada di karate itu ini ya memang sih tidak semuanya itu agama Islam. Dan tanpa disuruh pun dia itu langsung sholat. Udah kan sholat gitu. Terus kalau ada misalkan berenang, ada di mana-mana dia berenang, ada
Ikhwan, udah Ikhwan tuh malu gitu. Nggak jadi berenang? Nggak jadi berenang, jadi cari tempat yang tidak ada ikhwannya. Yang tertutup ya, terjaga. Bukan tertutup, kalau kolam renang kan nggak Pasti ada, terbuka, iya, terjaga, tapi ikhwan, tidak ada ikhwannya yang gitu. melihat gitu ya. Iya. Jadi mungkin agama itu sangat penting. Kita ada di mana saja, kalau agama kita sudah kuat, insya Allah bisa untuk ini. Dan yang penting tadi Bu, dai itu bukan cita-cita. Kalau saya pribadi seperti itu pada anak-anak. Karena kita itu memberikan pencerahan kepada orang itu bukan karena seorang dai atau ustaz atau apa. Itu bukan cita-cita. Karena itu adalah kewajiban kita semua. Jadi carilah cita-cita yang lain, bukannya itu. Iya. Jadi kalau cita-cita itu apa ya? Kalau kita melihat dari kompetisi anak, apa sih namanya? Kompetensi. Ya, kompetensi anak itu apa? Kita itu harus bisa menggalinya. Dia itu kecerdasannya di mana? Karena kecerdasan itu banyak. Jadi anak itu yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, bukan anak itu bodoh, enggak. Tapi ada kecerdasan yang lain yang dia punya. Jauh lebih. Ya. Jadi kita gali anak yang punya, jangan menggali anak itu yang nggak mampu. Oh iya, betul. Ya, galilah anak itu di mana kemampuannya dia. Kita dorong, kita kita support. Jadi anak itu akan menjadi anak yang sangat luar biasa. Insya Allah seperti itu. Masya Allah. Jadi tadi selain menemukan bakat dan minat anak-anak, tentu juga perlu mengarahkan tetap dalam koridor syariah ya Bu Iya, ya. betul. Si Marsa itu mungkin karena kinestetik ya, sama. Tuh senangannya main bola. Sama kayak Syakur ya. Iya. atletik. Memang dia itu akhwat ya, tapi senangannya main bola. Kalau malam itu cari teman gitu di lapangan. Jadi saya itu kalau maksa menghilang, cari di lapangan atau di atas pohon. Malam masih keluar. Iya. Karena Main bola. harus tersalurkan ya Bu ya hobinya. Iya. Salah satu ininya kinestetik itu Bu. Iya. Dia kalau tidak tersalurkan, dia akan merasa tidak enak. Jadi harus ada yang dia keluarkan sampai dia rasa capek, nah tinggal tidur gitu. Iya. Itu kinestetik begitu. Jadi kalau dia tidak tersalurkan itu rasanya nggak enak, kayak kita kurang Iya. apa ya, Jadi sesuatu merasa gitu. tertekan gitu Iya, ya. betul. Itu kinestetik jadinya. Nah, saya itu kan dulu juga panjat tebing kan ya, karena Panjat ada tebing pandemi. juga? Iya, karena pandemi itu saya tidak mengizinkan apa yang dijadikan panjat tebing, pintu panjat begini, Masya jadi Allah. kaki kanan sama kaki kiri itu ke pintu, jadi manjat ke atas, itu bisa itu. Sama itu sama satu. Sama, saya juga gitu. Begitu juga. Jadi kalau kita tidak menyalurkan, dia itu bisa jadi di dalam rumah. Betul. Di dalam rumah apakah main bola, di dalam rumah apakah apa aja gitu. Ya. Dan kita memang harus bisa mendampingi anak itu. Mungkin seperti saya sebenarnya sih untuk ke olahraga kurang ya. Tapi karena anak itu pengen, ayo main badminton, ya udah kita layani main Mau nggak mau badminton. support Iya. ya. Karena kalau nggak begitu rusak anak itu. Iya, Mungkin di dalam rumah akan berantakan apa-apa gitu. Iya. Karena anak kinestetik itu nggak bisa diem. Iya, terutama pas pandemi ya. Iya. Itu kan tidak bisa ya, mana harus di dalam rumah, tidak bisa keluar. Salah satunya ya itu tadi. Iya. Mungkin kalau Syakur kebetulan kakak-kakaknya sudah keluar rumah semua, ada yang kuliah, ada yang di pesantren begitu kan, sehingga dia sendiri, ya itu paling temannya saya gitu kan ya. Jadi mau nggak mau kalau dia sudah kebetulan kalau kita pandemi kan online ya, Iya, gitu. Nah benar. setelah kelas online larinya keluar gitu kan ke ruang halaman rumah, nih main badminton yuk gitu, atau main bola Bun, ngajak saya main bola gitu. Saking gak ada temennya. Saking nggak ada temennya karena memang tidak boleh keluar kan begitu. Nah, tapi kalau sekarang kan sudah mulai berkurang ya, sudah bisa. Nah, mulai itu sore sudah tidak bisa saya main ke lapangan, main bola dengan Iya. teman-teman. Atau kalau bisa gini Bu, apa namanya, mungkin ini di keluarga saya ya, pada waktu pandemi ini kan anak saya yang di pondok itu juga pulang, yang Firda yang nomor 1 itu pulang. Dia kan nggak ada kerjaan, harus di rumah, bapaknya juga di rumah. Pada waktu bosan, kita itu main bersama, Iya. Di dalam main rumah. congklak, Iya, iya, betul. main congklak, main remi, main Iya. itu. Jadi saya terbiasa dengan seperti itu. Jadi anak itu udah mainannya seperti itu, main cublak-cublak suweng, ya itu paling senangnya itu anak-anak itu. Jadi di dalam rumah pun tetap bisa iya bisa main. tetap bisa mengeluarkan apa
apa ya tadi potensi dirinya ya, Iya, yang kinestetik tetap bisa bergerak, tadi yang Iya. verbal juga tetap bisa berinteraksi gitu ya. Iya, Jadi sebetulnya pandemi ini meskipun banyak tantangan juga banyak peluang sebetulnya ya. sebenarnya bisa jadi kedekatan keluarga semakin erat Iya, gitu iya, kan ya, iya. dengan kita bermain bersama gitu. Gak jauh beda dengan Bu Rus Miniati ya. Sama sih juga main congklak, main kartu dengan anak-anak. Itu satu-satunya. Jadi bisa mendekatkan orang tua yang tadinya sibuk mungkin di luar, Iya. ada waktu akhirnya kita bisa main dengan anak. Jadi jangan dijadikan pandemi ini suatu yang susah gitu. Iya. Ternyata tidak gitu ya. Jadi bisa jadi kedekatan orang tua semakin dekat dengan anak-anak. Iya. Gitu. Kalau suami saya itu kecerdasannya di natural, jadi di alam gitu. Jadi di rumah itu nanam, semuanya diajakin nanam gitu, nanam apa aja udah. Jadi healingnya bertanam ya Bu. Iya, jadi bertanam. Ayo tuh, sekarang ini waktunya nanam, semuanya keluar. Jadi kita bersama-sama nanam apalah yang bisa ditanam. Jadi kita itu bisa apa ya? Menyalurkan bakat kita, apa sih sebenarnya kecerdasan di dalam diri kita itu apa, itu bisa disalurkan. Oke, baik Bu. Terima kasih tadi atas tips-tipsnya ya. Tadi cara mengetahui bakat dan minat melalui pengamatan kita terhadap anaknya langsung ataupun melalui psikotes. Nah, tadi juga saya tertarik nih dengan peran pentingnya sekolah dalam membentuk karakter dalam diri seorang anak. Nih, terus dalam sekolah ini kan pasti juga kita perlu memilih dan memilah dari banyaknya sekolah yang baik. Nah, itu bagaimana tuh cara menentukan sekolah yang terbaiknya? Iya. Jadi gini ya, misalkan si anak itu pengen sekolah, misalkan contohnya di Firda ini, pengalaman saya karena Firda itu ya, Firda ini kan kekeh pengennya di Tafid. Waktu itu saya tawarin di Kaifa. Ketika SD itu, Bu? Iya, di SD itu dia karena sebelum keluar dari SD itu sudah saya tanyakan, ini nanti SMP mau kemana? Dia itu kekeh pengen ke Tafid. Terus di pikiran saya, kalau hanya Tafid saja kita harus mendapatkan duniawi juga gitu loh. Jadi bukan akhirat aja, tapi di dunia seimbang ya, antara akhirat dan dunia. Saya tawarkan di Kaifa, dia nggak mau, Kaifa kan nggak sampai 30 juz. Jadi dia pengennya itu yang pokoknya di pikiran dia itu Tafid. Jadi yang lain enggak gitu. Pokoknya dia punya Tafid. Iya, Tafid, ya. Terus akhirnya saya cari pondok-pondok di mana yang ada Tafidnya. Nah, udah keliling, ada salah satu pondok pesantren di mana dia itu pure Tafid. Dia tertarik di situ. Tapi akhirnya saya mikirnya gini, waduh, ini kalau hanya Tafid saja, tapi seperti akademik kalau nggak dapat kan sayang juga. Untuk ijazahnya juga kasihan, nggak dapat ijazah. Akhirnya keliling lagi. Ada satu yang nyangkut ke saya nih ya, yang cocok lah dengan saya. Dia itu Tafidnya 30 juz dan akademiknya juga lumayan kalau menurut saya sih bagus ya. Nah, pada waktu itu saya bawa ke sana. Nah, tapi dia kekeh masih di salah satu pondok pesantren yang pure Tafid itu. Akhirnya saya itu gimana caranya dia itu memilih apa yang saya pilih, tapi dengan pilihan dia bilang iya gitu. Akhirnya caranya begini, saya cari kekurangan si pondok pesantren itu, yang ya, Tafid itu, tapi saya unggulkan yang apa sih keunggulan yang ada di sini. Kalau di sini itu begini, tapi saya cari kekurangannya itu apa di sini. Akhirnya dia bilang, iya ya gitu. Akhirnya yaudah saya milih di sini. Jadi memang karena saya terbiasa dengan anak-anak saya itu berdiskusi dulu sebelum memilih sesuatu. Jadi misalkan nih dia itu pengen sesuatu apa, saya pengen ini, manfaatnya apa, untuk apa, dia bermanfaat nggak untuk kita. Kalau enggak ya udah, meskipun saya mampu untuk membelikannya, saya nggak akan belikan. Jadi gimana caranya dia itu memilih ini? Akhirnya dia itu, oh iya, ini ternyata begini, padahal saya mengangkatnya itu kekurangannya ini gitu loh. Kalau di sini yang saya angkat itu yang keunggulannya itu apa,
gitu. Jadi meskipun muter-muter, ya tetap pilihannya di sini. Akhirnya saya bilang gini, udah ya pilihannya di sini. Ya, aku milih di sini. Benar ya di sini ya, bukan di situ. Enggak kalau itu kan begini. Aku milih di sini. Itu sesuai keinginanmu ya. Iya. Jadi sampai sekarang mau tidak mau harus di situ. Iya. Karena udah pilihannya sendiri, bukan pilihan orang tua. Padahal itu keinginan saya. Iya. Berarti dari awal memang yang pertama tuh harus tahu cara berkomunikasinya ya, Bu ya. Iya, betul. Jadi tadi pilihannya kita harus benar-benar menggali dulu apa saja kekurangannya. Iya. Terus juga kita juga harus punya bahan nih. Kira-kira lebihnya Kaifa tuh banyak banget yang harus disampaikan juga ke anak tersebut. Jadi seolah-olah itu pilihan dia. Padahal itu pilihan kita. Gitu. Nah, ini sangat bermanfaat sekali ya bagi orang tua yang sering berdebat dengan anak-anaknya dalam hal menentukan pilihan, terutama pilihan sekolah yang ini akan sangat membentuk karakter dalam diri siswanya ya. Iya. Karena kalau itu bukan pilihan si anak itu bisa jadi akan kabur lah dari situ, nggak sungguh-sungguh lah di situ. Tapi kalau dia itu sudah pilihannya dia, insya Allah dia itu punya tanggung jawab di situ. Dia betah nggak betah pasti betah. Karena udah pilihannya dia. Balik lagi, itu pilihan aku harus bertanggung jawab. Iya. Terakhir memang harus ditanya, benar ya di sini ya, ini pilihan kamu bukan pilihan aku. Jadi di situ ada penekanan pilihannya ya. Iya. Baik. Ayah Bunda, tak terasa kita sudah di sesi akhir dalam perbincangan mengenai cara mengetahui bakat dan minat dalam diri anak kita. Dalam perbincangan ini, saya mendapatkan insight yang sangat luar biasa bahwa peran orang tua sangatlah penting dalam prestasi hebat seorang anak. Karena tanpa dukungan, tanpa support dari orang tua, rasanya mustahil ya anak-anak itu bisa berkembang, bisa tumbuh dengan pesat dengan segudang prestasinya. Namun sebelum saya tutup, barangkali ada pesan dari Bu Rusmiati ataupun dari Bu Lia untuk ayah bunda di rumah. Silakan Bu Rusmiati terlebih dahulu. Ya. Pesan dari saya, kita sebagai orang tua tidak bisa memaksakan kehendak kita yang tidak sesuai dengan kemampuan anak. Setiap anak itu pasti punya kecerdasan masing-masing. Jadi kita tidak bisa memaksakan keinginan kita yang tidak sesuai dengan kecerdasan anak itu. Kita cuma bisa mendampingi atau mendukung atau mensupport anak itu di dalam kecerdasan anak itu sendiri. Jadi kalau kita sudah bisa mensupport si anak itu, insya Allah anak itu akan menjadi hebat. Itu yang sesuai dengan kecerdasan anak itu. Jadi kita tidak bisa memaksakan apa yang kita kehendaki. Jadi poinnya adalah tetap mensupport bakat dari anak sesuai dengan kesukaannya. Iya. Baik. Dari Belia? Sedikit mungkin menambahkan dari Bu Rusmiati ya. Mungkin tetap menjaga kebersamaan kita dengan anak-anak kita sehingga nanti mereka menuju masa depannya luar biasa. Itu saja mungkin dari saya. Baik, tadi pesannya cukup singkat tapi ngena banget ya, kebersamaan. Betul sekali ya Bunda. Dalam proses pengembangan bakat ini, kebersamaan itu feel-nya dia akan sangat terasa sampai anak nanti dewasa ya Bu ya. Baik ayah Bunda, terima kasih sudah membersamai kita dalam perbincangan singkat ini. Semoga yang kita bicarakan, yang kita diskusikan itu bisa bermanfaat untuk ayah bunda di rumah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kaifa, jangan lupa subscribe channel ini, like, comment,